Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, apa kabarnya? Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah mudahkan kita kembali untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban, fardhatun ala kulli muslim, ya, kewajiban bagi seorang muslim, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salat beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pada pagi menjelang siang hari ini insya Allah kita akan membahas tanda-tanda orang itu bahagia. Jadi siapapun orangnya, kalau dia memiliki tanda-tanda tersebut, maka dia adalah orang yang bahagia. Yang pertama, apabila dia diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur. Di tanda yang pertama. Tanda yang kedua, apabila dia diberikan ujian musibah, maka dia bersabar.
Kemudian tanda yang ketiga, apabila dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka dia beristighfar. Ini 3 tanda. Siapa yang ada pada dirinya memiliki tanda-tanda tersebut, maka dia adalah orang yang berbahagia. Jadi kalau diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Kalau satu saat dia mendapatkan ujian musibah, dia bersabar. Kemudian yang namanya manusia, ya pasti berbuat kesalahan, dia berbuat dosa, dia langsung beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka dia adalah orang yang bahagia. Dan itu yang akan kita bahas satu persatu. Makanya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin, orang yang beriman. Dan ini tidak ada kecuali sama orang yang beriman, dan semuanya tuh baik perkaranya orang beriman. Apa maksudnya? In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia diberikan ujian berupa kesenangan, kenikmatan, maka dia bersyukur. Fakana khair, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabaru fakana. Kalau dia diberikan ujian berupa musibah, dia bersabar, maka itu baik baginya. Ya, jadi yang namanya ujian itu Ibu bukan hanya musibah yang enggak enak-enak. Yang enak juga itu ujian. Orang sehat, orang banyak duitnya, itu ujian tidak? Ujian dari Allah. Allah ingin mengetahui apakah dia bersyukur atau tidak. Ya, jadi ya kalau kita kan pahamnya ya mungkin Ibu juga sudah tahu ya, bahwasanya kesempitan dan kelapangan itu dua-duanya ujian. Ya, Allah ingin menguji orang yang sedang lapang, yang sedang banyak nikmat, dia bersyukur atau tidak. Kemudian orang yang sedang banyak musibah, entah sakit, entah kelaparan, nggak punya duit, atau ditinggal orang yang dicintai, itu juga ujian. Apakah dia bersabar atau tidak? Ya, karena sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi tabiat kehidupan, bahwasannya semua manusia itu pasti diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata sungguh-sungguh kami akan menguji mereka dengan rasa lapar, rasa takut, nggak punya duit, ditinggal orang yang dicintainya, ya, tinggal meninggal, dan tidak punya makanan. Maka kata Allah, berbahagialah orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Berbahagialah orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Yang mereka itu kalau ditimpa musibah mereka mengatakan, iya, innalillahi, kita semuanya milik Allah, kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan bahas yang pertama di antara tanda seseorang itu bahagia. Ya kan, yang pertama tadi, kalau dia diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau diberi musibah dia bersabar,
kalau dia berdosa, dia langsung memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Yang pertama, seseorang hendaknya dia bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, Allah memberikan nikmat kepada kita luar biasa. Nikmat yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Kata Allah, sesungguhnya ya, jikalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, kalian tidak akan bisa menghinggakannya. Innal insana lazalumun. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar tidak tahu terima kasih. Ya, hamba-hamba Allah itu yang bersyukur itu sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Makanya kita diajarkan oleh Nabi doa supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kata Nabi, jangan tinggalkan doa di penghujung sholatmu, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Adapun orang-orang yang apabila dia diberi kenikmatan, kemudian dia kufur nikmat, dia nggak bersyukur kepada Allah, nggak tahu terima kasih kepada Allah, dan ini kan banyak manusia yang seperti itu. Allah sebutkan wa qalilum, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, mereka kalau diberi nikmat oleh Allah, mereka mengkufurinya, mereka mengingkarinya. Bahkan mereka menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk jalan-jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Orang kita diperintahkan untuk bersyukur. Bersyukur itu ibu caranya disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, cara bersyukur meyakini bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang ada pada diri kita, itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara bersyukur yang pertama. Harus diyakini apa yang ada pada diri kita, entah itu nikmat sehat, entah nikmat rizki, apalagi Bu, nikmat hidayah, taufik, Allah mudahkan kita ibadah, itu kemudahan dari Allah. Dan nikmat yang paling utama itu apa Ibu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, itu nikmat yang sebenarnya, nikmat yang hakiki, nikmat yang sejati, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, 7 miliar orang yang ada di permukaan bumi saat ini, orang Islamnya hanya sedikit, orang Islamnya hanya 1 miliar mungkin. Dan alhamdulillah Allah pilih kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam. Alhamdulillah ini. Tanpa bersusah payah kita ini. Tanpa bersusah payah, alhamdulillah. Bayangkan dulu di zaman Nabi, para sahabat, mereka masuk Islam tuh luar biasa. Cobaannya ya kan, disiksa, bahkan sampai dibunuh. Coba orang-orang sekarang deh yang mu'alaf, yang mau masuk Islam, resikonya luar biasa. Dijauhi oleh keluarganya, diusir, diantam segala macam. Adapun kita, alhamdulillah, ya Allah jadikan kita lahir dari orang tua yang Islam, yang beriman kepada Allah tanpa bersusah payah. Alhamdulillah, ini nikmat yang sebenarnya Ibu.
Allah siapkan surga. Sekarang surga sudah ada. Siapa yang masuk surga? Orang Islam, orang yang beriman. Makanya apapun keadaannya, apapun godaannya, jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, dalam keadaan beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah. Seorang hamba itu tidak boleh sombong. Tidak boleh mengatakan ini karena kerja kerasku, ini karena kecerdasanku. Ya, Anda bisa seperti itu dari siapa? Anda cerdas, Anda berilmu, Anda bisa begini begitu. Siapa yang memudahkan? Allah. Ya kan? Jangan sampai kayak siapa? Qarun. Diminta sedekah, membayar zakat, hanya sedikit. Dia nggak mau. Enak aja. Nah, ini semua karena kecerdasan saya. Akhirnya Allah azab dengan apa? Ditenggelamkannya Qarun ke dalam tanah beserta hartanya. Subhanallah. Hartanya luar biasa banyak ini. Makanya orang di sawah, ya kan, nyangkul, nemu harta, bilangnya harta. Lalu Qarun nggak pernah ke pulau. Saking banyak, di mana saja orang nemu harta di dalam tanah dibilangnya harta. Luar biasa. Itu sebenarnya pembelajaran buat kita, ya. Allah sebutkan orang-orang terdahulu. Kalau mereka sombong, ya Allah, apa yang disombongkan sih? Bumi ini di hadapan Allah kecil. Bumi sama matahari gedean mana, Ibu? Gedean matahari. Bumi ini kecil. Kemudian kita ada di dalam bumi, ya kecil banget. Kemudian sombong. Subhanallah, sombong. Kalau Allah mau dipitis gitu. Apa yang mau disombongkan, ya kan? Nah, semuanya dari Allah kok, ya kan? Perempuan cantik, perempuan ganteng, perempuan bisa apa? Laki-laki juga seperti itu. Semuanya dari Allah, nggak boleh sombong. Ya, yang berhak sombong itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu selendangnya Allah. Nggak boleh ada orang yang sombong. Itu ya, jadi yakini semua nikmat datangnya dari Allah. Kemudian cara bersyukur yang kedua, ucapkan alhamdulillah. Yang pertama kali kita puji itu adalah Allah. Ibu mendapatkan kesembuhan, alhamdulillah. Baru terima kasih kepada dokternya. Ya kan? Ada orang yang ngasih sesuatu, Ibu ini alhamdulillah. Baru terima kasih kepada orang yang beri. Karena memang sejatinya itu dari Allah. Adapun dia sebagai apa? Perantara sebab gitu loh, ya kan? Dan nggak boleh orang itu menyandarkan kepada seseorang, Ibu. Nggak boleh, Bu, mengatakan, wah itu kalau bukan dia dokternya mau udah, nggak boleh. Wah itu kalau supirnya nggak lihai, masuk jurang kita semuanya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu bahaya. Itu dosa besar, ya. Nggak boleh menyandarkan keselamatan atau kesembuhan atau apapun kepada makhluk, itu nggak boleh. Semuanya itu atas seizin dari Allah. Nggak boleh kita mengatakan kayak gitu, ya. Ya, wah kalau dokternya nggak dia mati kita. Ya, kita harus ucapkan alhamdulillah Allah selamatkan kita. Kemudian supirnya juga udah pengalaman, ya kan, puncak kanan kiri jurang, ya kan, nikung.
Kalau nggak lihai supirnya, tapi pertama yang kita ucapkan ini semua atas kehendak Allah, kemudian berterima kasih kepada orang yang ya seperti dokter atau supirnya. Itu yang kedua. Yang pertama, meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita itu dari Allah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah, kita langsung memuji Allah. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya untuk lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin rajin ibadah, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam sampai istrinya keheranan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Sholat kok sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah. Sholat tahajud, ya sholat tahajudnya Nabi jangan ditanya, bacanya surat Al-Baqarah selesai, nggak ruku, lanjut ibu surat An-Nisa. Wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Kenapa kau sholat sampai kakinya pecah-pecah? Bukankah engkau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Bukankah engkau sudah dijamin masuk ke dalam surga? Tapi apa jawabnya? Afala akunu abdan syakur. Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itu Nabi mengajarkan kita cara bersyukur itu jadi lebih rajin ibadahnya. Jadi rajin ibadahnya. Ya. Jadi itu cara bersyukur kepada Allah, ya, meyakini dengan hati kita semua nikmat itu dari Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, semakin rajin ibadah. Ya, karena banyak dari manusia apabila diberi nikmat mereka kufur, mereka mengingkarinya, bahkan ya tadi naudzubillah mereka diberi nikmat malah untuk bermaksiat. Kesehatan yang Allah berikan bukannya untuk jalan ketaatan kepada Allah, Allah panggil untuk sholat, dia nggak sholat. Harta yang Allah berikan, dia punya gaji, malah untuk jalan-jalan kemaksiatan. Harusnya kan dia bersyukur. Ya cara bersyukurnya apa? Sedekah, ya kan? Cara bersyukurnya dengan sedekah untuk jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk banyak-banyak bersedekah. Jadi intinya Ibu, cara bersyukur kepada Allah itu intinya apa? Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Intinya tuh itu. Orang kalau bertakwa berarti dia bersyukur kepada Allah. Yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah dia kerjakan. Apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan dia tinggalkan. Berarti dia bertakwa, berarti dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya. Karena kalau orang diberi nikmat oleh Allah malah dia menggunakan untuk kemaksiatan, itu menjadi sebab kecelakaan baginya. Udah pasti Bu, yang namanya dosa maksiat itu pasti ada efeknya, pasti ada akibat buruknya, sudah pasti. Kalau di akhirat sudah pasti Allah siapkan neraka. Di dunia jangan tanya. Maksiat dan dosa ada efeknya di dunia. Kalau di akhirat kita sudah pada paham. Di dunia ada efeknya Ibu.
Ya bisa jadi rezeki jadi seret, rumah tangga jadi bagaimana, anak jadi. Makanya introspeksi diri. Salah apa saya? Dosa apa saya? Kan kayak gitu. Ya. Semua dosa ya itu ada dampak buruknya. Hati-hati. Disebutkan di dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan ada dua dosa babani muajjalani uqubatahuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang siksanya itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah siapkan yang lebih mengerikan di akhirat. Ada dua dosa. Dosa apa? Al-baghyu wal-uquq. Al-baghyu itu apa? Kezoliman. Al-uquq itu apa? Durhaka sama orang tua. Hati-hati dari dua dosa ini. Ya, kata Nabi SAW, ada dua dosa yang hukumannya Allah segerakan di dunia sebelum Allah siapkan yang lebih mengerikan di akhirat. Dosa kezoliman dan dosa durhaka sama orang tua. Ya, durhaka sama orang tua sudah jelas itu. Orang kalau durhaka sama hidupnya nggak akan bahagia di dunia, nggak akan bahagia, pasti celaka dia. Makanya Nabi Isa itu sebutkan di dalam surat Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Ya, artinya tahu nggak? Aku berbuat baik kepada ibuku. Wa barram biwalidati. Saya berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni, dan Allah tidak menjadikan aku jabbaron syaqiyya. Tidak menjadikan aku orang yang sombong, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan tidak menjadikan aku orang yang celaka. Makanya orang yang durhaka sama orang tua pasti celaka. Pasti celaka. Itu. Anak durhaka sama orang tua itu pasti celaka. Gak akan bahagia. Meskipun zohirnya dia sukses, dia banyak, gak akan bahagia dia. Gak akan bahagia. Karena sedih sekali Bu ya, berulang-ulang terus. Di khutbah diulang-ulang, di pengajian temanya birrul walidain, berbakti sama orang. Diulang-ulang, harus diulang-ulang. Kenapa? Di zaman sekarang ya subhanallah, jarang sekali seorang anak itu berbakti sama orang tuanya. Maka berbahagialah ya apabila ada orang tua yang mendapati anaknya rajin ibadah, berbakti sama orang tua, sering mendoakan. Ya subhanallah. Nikmat dunia akhirat itu. Wallahi. Kalau ada anak, apalagi anak muda, dia sama orang tua berbakti, dia rajin ibadah, dia sering mendoakan orang tua. Wah, ini anak-anak seperti ini Bu. TOP, BGT, GTL. TOP, BGT, GTL. Top banget gitu loh. Subhanallah. Jangan itunya ya. Ya, pokoknya anak sekarang itu luar biasa ya. Karena memang jangan dihafal. Ya. Ya, nah balik lagi ayat. Karena Ibu,
sebenarnya yang perlu diperbaiki bagaimana anak kita bisa soleh dan soleh itu sebenarnya orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu harus jadi orang tua yang soleh dan soleh. Intinya itu sebetulnya. Baik. Ya. Dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia durhaka dan kezoliman. Kezoliman hati-hati. Ya. Ibu jangan sampai menyakiti orang lain entah dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Bahaya itu. Bahaya ya. Diulang-ulang terus nih masalah ini. Bahaya. Rugi dunia akhirat. Ya. Itulah orang yang rugi kata Nabi. Itu siapa? Orang yang nanti di akhirat membawa pahala puasanya, membawa pahala sholatnya, membawa pahala sedekahnya, umrohnya misalnya, hajinya. Tapi dia di dunia pernah menzalimi orang, pernah nyakitin orang, pernah nempeleng orang, pernah gibain orang, dan seterusnya dari kezaliman-kezaliman yang dia kerjakan. Apa yang terjadi? Pahalanya dia, orang yang menzalimin, akan diambil kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi. Sampai habis. Kemudian orang yang dizalimi dia ternyata banyak, masih ada yang belum kebagian. Apa yang terjadi? Dosanya orang yang dizolimin diambil kemudian diberikan kepada orang yang menzolimi. Ya, kemudian Allah benamkan dia, lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Ibu ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita menzolimi orang. Ya. Jadi itu ya, kita harus bersyukur. Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan, jangan sampai untuk berbuat dosa dan maksiat. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah, Allah janjikan tambahan nikmat. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya ya, sungguh-sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la azidannakum, kata Allah, sungguh-sungguh aku akan tambah nikmatnya kepada kalian. Kalau kita bersyukur Ibu, Allah tambah nikmatnya kepada kita Ibu. Ya. Coba orang yang rajin sedekah, berkurang gak hartanya? Enggak sebetulnya. Secara zahir berkurang, tapi enggak berkurang. Allah tambah loh, ya kan? Ya bisa jadi hartanya jadi berkah, ya kan. Orang kalau bersyukur, oh tambah. Orang jadi dimudahkan ibadah. Ini nikmat yang besar loh. Allah mudahkan kita jadi apa? Mudahkan ngaji, mudahkan untuk sholat. Allah mudahkan kita untuk baca Quran. Nah ini nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur. Nanti Allah akan tambah. Allah akan memudahkan kita lagi untuk menjalankan beribadah ya. Allah menunjukkan kita kebaikan-kebaikan yang baik. Allah akan tambah kepada orang-orang yang bersyukur karunia-Nya dan kebaikannya. Ya, maka siapapun dari kita yang ingin ditambah nikmatnya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang ingin nikmatnya hilang, maka silahkan kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Baik, Ibu sekalian yang Allah muliakan, kemudian kita membahas tanda yang kedua dari tanda-tanda orang yang bahagia. Yang pertama, orang yang bahagia itu cirinya kalau dia diberi nikmat bersyukur. Kalau dia ditimpa musibah dia bersabar. Orang kalau ditimpa musibah, ujian ya dari musibah-musibah, hal-hal yang tidak mengenakan, apapun itu ujiannya, entah sakit,
entah kelaparan, nggak punya uang, ditinggal orang yang dicintainya, apapun itu musibahnya, ya, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Karena kita itu memang harus sabar. Para ulama juga menjelaskan, kita itu harus sabar di dalam menjalankan ibadah. Ibadah itu harus sabar. Ibadah harus sabar enggak? Sabar, Ibu. Ya. Sampai kapan kita sholat? Sampai mati. Sampai kapan kita puasa? Sampai mati. Sampai kapan kita ngaji? Sampai mati. Ibu ngaji seperti ini sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati, Ibu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah di surat Al-Hijr ayat 6. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Keyakinan bahwasanya kita semua akan mati. Sampai datangnya keyakinan. Al-yaqin itu al-maut, kematian. Sampai mati kita ngaji. Itu sabar yang pertama, sabar dalam ibadah. Kemudian sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat, itu juga harus sabar. Orang-orang yang berbuat dosa maksiat, dia itu nggak sabar, berarti dia nggak sabar. Ya. Kemudian sabar yang ketiga, sabar di dalam ya takdir Allah dari musibah dan ujian. Nah, ini yang kita bahas, ya. Jadi harus sabar. Orang kalau ditimpa musibah, itu sabar itu wajib. Di atas sabar itu apa, Ibu? Ridho. Di atas ridho paling tinggi apa? Bersyukur malahan. Ada orang ditimpa musibah, alhamdulillah. Nah, ini udah luar biasa. Ditimpa musibah, alhamdulillah, ya. Tabrak orang, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bukan kesel, ya. Sabar, kemudian ridho. Bedanya sabar sama ridho itu apa? Kalau sabar ya, sabar. Di dalam hatinya masih ngegerutu. Itu sabar. Kalau ridho, iya, kalau ridho tuh luar dalam plong, ya. Di sininya nggak ngeluh, di hatinya juga nggak ngeluh. Beda dengan sabar. Sabar itu iya, di mulutnya dia nahan, kok diem. Tapi di dalam hatinya masih, ya itulah, ya. Nah, kalau syukur kan masya Allah, ya, alhamdulillah, malah bersyukur ya. Karena dia tahu, Ibu, semua musibah yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya, Ibu, menggugurkan dosa sudah jelas. Menggugurkan dosa sudah jelas. Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba itu ditimpa rasa capek, rasa sedih, rasa khawatir, rasa takut, sakit apalagi, bahkan dia berjalan kemudian tertusuk duri, kecuali itu menghapus, menggugurkan dari dosa-dosanya. Tusuk duri, dosa kita berguguran. Makanya sebesar apa musibah, ujian, sakit yang Allah berikan kepada kita, semakin besar ujiannya, ya semakin besar juga dosa yang dihapus sama Allah. Orang beda, sakit demam, ya kan, minum bodrek, minum apa, pegel-pegel, apa tuh, bodrek sama apa, rem, besoknya seger sembuh. Ya, itu menggugurkan dosa, insya Allah. Beda dengan orang yang sakit jantung, sakit ginjal, dosa yang Allah gugurkan jauh lebih besar, yang sakitnya lebih berat tentunya. Ya, itu sudah pasti menggugurkan dosa. Kemudian pahalanya besar ketika dia sabar.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya ibu tidak ada batasannya. Ya, subhanallah. Pahalanya nggak ada batas, nggak ada hitungannya orang yang sabar. Kemudian orang yang ditimpa musibah, dosanya berguguran, pahalanya besar. Yang ketiga apa? Derajatnya tinggi di sisi Allah. Derajatnya tinggi di sisi Allah, mulia dia di sisi Allah. Asalkan dia itu sabar. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang hamba. Kalau melihat dari amalan dia itu biasa-biasa aja, ya sholat, ya alhamdulillah sholat 5 waktu, sholat sunnahnya kurang, baca Quran juga sedikit. Bagaimana supaya bisa mendongkrak tinggi di sisi Allah, derajatnya tinggi apa? Dikasih musibah. Misalnya dikasih sakit, kemudian dia sabar, dia ridho, apalagi bersyukur, dia subhanallah. Dosanya dihapus sama Allah, Allah berikan pahala yang tidak ada batasnya, kemudian Allah naikkan derajatnya di sisi Allah. Makanya orang-orang kok ya yang sudah luar biasa derajat sampai bisa bersyukur itu karena dia tahu ya keutamaan orang yang ditimpa musibah. Makanya orang-orang yang musibahnya paling besar itu siapa? para nabi, ya, para nabi itu musibahnya, ujiannya paling berat. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan musibah baginya, Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahur ridho. Kalau hamba itu ridho, dikasih musibah, ujian, dikasih sakit, uangnya hilang, ketabrak orang, atau apapun musibahnya, dia ridho, Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Dan tapi kalau dia marah-marah, murka, nggak terima, ya Allah, aku udah sholat, aku udah ngaji, aku jangan, hati-hati, mulut hati-hati. Kalau dia murka, Allah juga murka kepadanya. Wa a'dhamun nasi bala'an, dan manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya, ya. Wah, iya. Cobaannya para rasul, ya, cobaannya orang-orang siddiqun wasyuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, hamba-hamba Allah yang beriman, ya, akan tapi mereka itu sabar, ya. Sekali lagi, kita tuh nggak ada apa-apanya dengan ujian mereka, para nabi. Subhanallah. Ibu pernah dengar kisah itu Ashabul Ukhdud? Pernah dengar? Yang di surat apa? Al-Burud. Qutila ashabul ukhdud. Itu orang mempertahankan keimanannya, ibu, menyembah kepada Allah. Sampai diapain, ibu? Sampai digergaji, ibu, dari kepalanya sampai ke bawah, kebelah dua. Kenapa? Karena dia tidak mau menyembah sang raja. Jadi dahulu tuh yang raja-raja yang mengaku Tuhan itu banyak, bukan hanya Firaun, ya, banyak itu. Ya, di tafsir surat Al-Buruj, Qutila ashabul ukhdud. Itu jadi ada seorang pemuda yang punya habis. Ya, intinya dia belajar sama seorang rohib, ya, seorang ahli agama, padahal disuruh sama sang raja belajar sama tukang sihir. Jadi ada tukang sihir yang udah tua renta,
Kemudian tukang sihir itu minta kepada sang raja, berikan kepada saya seorang anak muda yang cerdas, akan saya ajarkan ilmu sihirnya, ya kan? Nah, anak muda ini dari rumah belajar ke tukang sihir, ke rumah tukang sihir, di tengah jalan ketemu seorang rohib, seorang yang beribadah hanya kepada Allah, diajarin, kamu beribadah hanya kepada Allah, harusnya jangan beribadah kepada. Nah, habis ketemu sang rohib baru ke tukang sihir. Kan ke tukang sihir diajarin sihir. Setiap hari kayak gitu. Nah, ketika datang ke tukang sihir selalu telat karena kan mampir dulu ke ustadz tadi lah, ke rohibnya. Kata rohibnya bilang, kamu kalau telat ke tukang sihir bilang aja tadi disuruh sama ibu kayak gitu ya. Dan satu saat ibu ya, satu hari dia berjalan dari rumah mau ke rohib dan ke tukang sihir, di tengah jalan dia dihadang sama seekor binatang yang sangat besar. Nah, ini kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang nggak bisa lewat. Akhirnya dia mengambil batu dan dia bilang begini, ya Allah, kalau yang benar si rohib, dia akan melempar. Kalau saya melempar batu ini kepada binatangnya mati, yang berarti yang benar si rohib. Bahwasanya Tuhan kita hanyalah Allah. Tapi kalau nggak mati itu binatang, berarti yang benar tukang sihir. Kemudian dilempar, maka mati atau tidak? Mati. Udah mati, berarti udah jelas. Yang benar si rohib. Tapi si rohib udah pesan, kamu satu saat ketahuan, jangan sampai ngasih tahu kalau yang ngajarin kamu itu aku, ya. Jangan sampai ngasih tahu orang bahwa, apalagi ke raja yang ngasih tahu aku. Ya udahlah, singkat cerita, namanya raja itu punya tangan kanan, punya orang kepercayaan, dan dia buta, orangnya buta. Tangan kanannya raja itu buta. Nah, orang kepercayaan raja itu ketemu anak muda tadi, ya kan, terus minta diobatin matanya. Coba, kamu bisa ngobati mata saya? Kata anak muda tadi, saya nggak bisa. Kalau kamu mau, kamu beribadah hanya kepada Allah, nanti saya doain supaya mata kamu sembuh. Iya, tangan kanannya raja beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, tidak nyembah raja lagi. Kemudian didoain supaya matanya sembuh, sembuh matanya. Dan ketika ngobrol sama sang raja, rajanya bingung. Kan namanya orang buta gimana? Tahu-tahu bisa ngelihat. Siapa yang nyembuhin kamu? Dipanggillah anak mudanya. Dianggapnya sang raja, si anak muda tadi sudah sukses belajar ilmu sihirnya. Dianggapnya gitu. Anak mudanya tadi, enggak. Semuanya karena Allah. Tuhan saya hanya Allah yang menyembuhkan. Oh, rajanya marah. Siapa yang ngajarin kamu? Oh, dikasih tahu si rohib, dipanggil si rohib. Si rohibnya dikasih pilihan. Kamu mau menyembah saya atau nyembah kepada Tuhan kamu? Kata rohibnya, nyembah Allah. Digergaji ibu kepalanya, terbelah dua. Ini juga sama, tangan kanannya juga sama orang kepercayaannya. Ditawarin, kamu mau nyembah Allah atau nyembah saya? Ini tentu nyembah Allah. Digergaji lagi, terbelah dua. Kita tuh gak ada apa-apanya ibu, ujian kita, ya kan, gak ada apa-apanya. Mereka itu mempertahankan keimanan luar biasa. Anak muda tadi apa? Raja memerintahkan anak buahnya untuk membawa anak muda tadi ke laut, diikut yang kencang di laut, ditawarin. Kalau dia nyembah saya, keluar dari agamanya, lepaskan, udah balik. Tapi kalau dia nggak mau, lempar aja ke tengah laut biar dimakan ikan hiu kayak. Udah tengah laut ditawarin sama anak buahnya raja. Gimana, kamu mau nyembah raja atau enggak? Nyembah Allah. Akhirnya dia berdoa kepada, ya Allah, selamatkan aku, bagaimana caranya, terserah. Perahunya goyang. Wah, anak buahnya raja pada nyemplung, dianya selamat, ikatannya kebuka, dia jalan datang ke raja. Loh, mana yang lain? Udah mati. Wah, akhirnya rajanya ngumpulin anak buahnya lagi, ikat lagi dia, bawa ke atas gunung. Di gunung tawarin lagi, kalau dia nyembah saya, lepaskan, kalau nggak mau,
lempar dia biar jatuh ke jurang dimakan macan atau sama di atas gunung. Ketika ditanya anak buahnya, kamu menyembah raja atau agak mau? Tetap menyembah Allah. Ya Allah, selamatkan aku, bagaimana caranya terserah. Gunungnya goyang, gempa. Itu anak buah raja pada gelundung-gelundung. Dianya lepas ikatannya, selamat. Akhirnya balik ke raja, rajanya bingung. Lah, mana yang lain? Akhirnya anak muda tadi ngasih tahu raja, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku kasih tahu. Bagaimana caranya? Ikat saya di lapangan, kumpulkan manusia di lapangan, ikat saya di tiang gitu ya. Kemudian engkau tombak panah lapas pelipis saya sambil mengatakan apa? Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda tadi. Yang kenceng ngomongnya. Ya singkat cerita udah dikumpulin orang, dipanah sambil mengatakan kayak gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Mati enggak? Mati. Tapi apa yang terjadi? Semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, marahnya luar biasa. Akhirnya dibikin apa? Dibikin parit. Ibu tahu parit ya? Lobang dalam, kemudian panjang gitu. Terusnya paritnya dikasih api. Itu parit. Dikasih api, ditawarin orang-orang manusia, siapa yang kembali menyembah saya dia akan selamat, siapa yang tetap menyembah Tuhannya Allah dilemparnya ke parit. Dan di kisah Ashabul Ukhdud inilah salah satu bayi yang bisa ngomong, karena di situ ada seorang ibu membawa bayi, ibunya ragu-ragu, kasihan, akhirnya bayinya ngomong, wahai ibu, jangan takut ya, karena Allah sudah menyiapkan kita apa? Surga. Bayinya bisa ngomong itu. Ya udah akhirnya masuk ke dalam parit yang apinya bergejolak ya. Jadi itu ya, kita tuh gak ada apa-apanya ujian kita gak ada apa-apanya dibandingkan mereka ya. Subhanallah, waktunya habis ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Jadi ya, kurang satu sebetulnya. Tanda-tanda kebahagiaan itu kalau orang diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian musibah dia bersabar, dan kalau dia berbuat dosa dan maksiat dia langsung beristighfar. Dia tidak meneruskan dosanya, karena kalau dia terus meneruskan dosanya dia akan celaka. Ya, wal iyadu billah ya. Maka seorang hamba yang beriman ketika dia terjerumus perbuatan dosa dan maksiat, segera bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kata Allah di surat Ali Imran ayat 135, dan orang-orang yang apabila dia berbuat keji dan menzalimi diri-diri mereka, maksudnya dosa dan maksiat, dzakarullah, langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, langsung dia beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Siapa yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu a'lam bis-shawab. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Apa udah habis? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Yang jawab dapat hadiah. Sebutkan tiga tanda-tanda kebahagiaan. Ya, yang belakang. Bersyukur ketika ya. Dia nyontek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat air zam-zam murni dari Mekah ya. Yang kedua, siapa yang bisa jawab
Nah, siapa yang jawab? Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Ya, sebutkan. Yang pertama, itu yakin bahwa semua nikmat yang Allah berikan itu datang dari Allah. Betul. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah Iya. kepada Allah SWT. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah dengan beriman atau beribadah kepada Allah. Iya, rajin ibadah, masya Allah. Satu lagi. Apa keutamaan orang yang sabar ketika ditimpa musibah? Apa yang akan dia dapatkan kalau dia sabar ketika ditimpa ujian, musibah, sakit atau apa? Apa? Mudah ini. Orang kalau sabar dapat apa dari Allah? 1, 2, 3, oh banyak tadi. Enggak yang lain? Hah? Orang ketemu. Hah? Apa keutamaan orang kalau ditimpa musibah, misal sakit, kemudian dia bersabar? Apa yang Allah akan berikan kepadanya? Apa? Dihapus dosanya, terus diangkat derajatnya, terus dapat pahala yang luar biasa tanpa batas, ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersabar ketika Allah memberikan ujian dan musibah kepada kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Ketika kita terjerumus ke dalam salah dan dosa, kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah.